Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi SPDI, tempat tugas SD Negeri nomor 164 garis miring 6 Pulau Baru 2, Kecamatan Batang Mesumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24102111346. Berikut ini saya akan menampilkan materi pembelajaran bab 7 dengan judul Beriman pada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada makan pagi? Ada, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran, sebagaimana biasanya kita membaca doa. Ketua kelas silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Bapak ingin mengecek kehadiran siswa, yaitu kita absen sekarang. Adiba Putri. Hadir, Pak. Aira Rizky. Hadir, Pak. Alia Delwina. Hadir, Pak. Amelia Nurhafiza. Hadir, Pak. Akila Khairi. Hadir, Pak. Arpa. Hadir, Pak. Aulia Apinza. Hadir, Pak. Dino Setio. Hadir, Pak. Firman Hardianto. Hadir, Pak. Jihan Nabila. Hadir, Pak. Kevin Ardiansah. Hadir, Pak. Nur Latifah. Hadir, Pak. Rafiza Putra. Hadir, Pak. Rapano Adi Pratama. Hadir, Pak. Siti Arafah. Hadir, Pak. Nah, jadi nampaknya ada satu orang ya yang tidak hadir. Jadi yang tidak hadir barangkali dia sakit. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dia sembuh. Jadi untuk selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Di sanalah aku berdiri.
kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, tentu Bapak ingin menanyakan pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang tahu, yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Pak. Ya, Siti apa? Silakan. Dalam kebersamaan. Hidup damai dalam kebersamaan. Aku lagi, Pak. Ya. Membaca surah Ali Imran dan Al-Baqarah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah Ya, bagus ya. Hidup damai dalam kebersamaan. Kemudian yang kedua, membaca surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah yang telah dibacakan oleh anak-anak kita tadi ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar ya tentang beriman kepada hari akhir ya. Yaitu dalam bab 7, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima ataupun beriman kepada hari kiamat ya. Setaku seorang muslim ya, baik itu muslim laki-laki, muslim perempuan ya, meyakini adanya hari akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Had ya, menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya ya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi anak-anak sekalian ya, kiamat itu pasti terjadi. Cuma kita manusia ini tidak mengetahui kapan terjadinya. Namun kiamat itu akan datang. Di dalam ayat tadi ya, kiamat pasti datang. Kemudian sungguhnya Allah akan membangkitkan seluruh umat manusia ya yang ada di dalam kubur, itu akan dibangkitkan secara bersama tentang ayat yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian daripada itu, setelah kiamat itu datang, kita semua kan akan mengalami kematian nanti ya. Manusia-manusia itu ibarat laron yang berterbangan ya. Tahu dengan laron? Tahu dengan laron yang berterbangan. Jadi hancur semuanya ya. Buminya hancur semuanya yang terjadi pada hari kiamat nanti ya. Kemudian daripada itu, setelah itu ada 5 alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah alam dunia ataupun alam syahdah ya, ataupun alam arwah, alam ruh. Yang kedua alam kandungan. Yang ketiga alam dunia ataupun alam syahdah. Yang keempat alam barzah ataupun alam kubur. Yang kelima alam akhirat.
alam arwah ataupun alam ruh ya, yang pertama. Yang kedua yaitu alam kandungan. Kita dalam kandungan ibu kita ya. Nah. Kemudian yang ketiga itu ada alam dunia ataupun alam syahdah. Itu alam dunia yang kita lalui pada saat ini ya. Kemudian yang ketiga alam barzakh ataupun alam kubur. Nah, anak-anak pernah melihat orang yang sudah meninggal itu dikubur? Pernah. Nah, itulah keadaan kita nanti, yang meninggal itu tetap akan dikubur. Kemudian yang kelima ada alam akhirat. Nah, karena kita sekarang anak-anak ya, kita sekarang kan hidup di atas dunia ini. Jadi kita bebas melakukan apa saja ya, baik itu masalah belajar, masalah bekerja, masalah ibadah. Tentunya anak-anak sekalian, kita ini adalah penganut agama Islam. Tentu banyak melakukan ibadah, salah satunya belajar pada hari ini. Belajar tentang masalah hari kiamat ataupun hari akhir gitu ya. Jadi untuk selanjutnya ada nama-nama lain hari akhir. Itu ada Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, itu ya. Ini kan ada Yaumul Ba'ats yang mana ketika itu manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu bermacam-macam ya, tergantung dengan amal ibadah kita masing-masing. Ada yang dibangkitkan dari kubur itu dengan wajah yang berseri, ada yang dibangkitkan dari kubur itu dengan wajah yang sangat sedih ya. Ada yang bangkit dari kubur itu, bangun dari kubur itu dia rasa gelisah. Tapi yang kita harapkan anak-anak sekalian ya, tentu dalam proses pembangkitan kita wajah kita berseri. Nah, berseri dalam arti kata kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita kerjakan di atas dunia ini, kalau baik amal kita ya, berbangkit kita besok akan baik pula. Jadi harapan Pak Guru itu seperti itu, belajar dengan taat, beribadah dengan taat ya, giat dalam belajar, baik di sekolah ataupun belajar di rumah, apalagi tentang agama. Nah, jadi agama Islam ini sangat penting sekali ya para anak-anak sekalian ya. Kemudian yang kedua itu ada Yaumul Mahsyar ya, adalah hari di mana semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Besok itu ada proses anak-anak sekalian ya. Kita telah bangun dari kubur, kita tuh berkumpul semuanya, yaitu di padang mahsyar. Kalau di atas dunia ini, kalau padang itu seperti bentuk lapangan, di padang mahsyar nanti juga arti kata berbentuk seperti itu. Kita ini dikumpul semua di padang mahsyar nanti. Ada yang bangun itu wajahnya sangat bagus, putih dan lain sebagainya. Juga ada wajahnya yang seram. Itu tergantung dengan amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita masih hidup di atas dunia. Nah, kalau rajin belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita besok akan sangat baik sekali ya. Setelah itu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu di mana semua amal manusia ketika dunia akan ditimbang ya. Jadi Pak Guru gambarkan sedikit. Di atas dunia ini ada timbangan ya. Timbangan dalam arti kata kita mengukur beratnya. Misalnya kita membeli buah-buahan gitu ya. Buah-buahan
ukurannya berapa kilo ya. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Itulah ibarat timbangannya. Jadi timbangan amal manusia nanti ya, itu ditimbang, ada amal baiknya, ada amal buruknya ya. Nah, ini taruhlah timbangan misalnya ya. Ini kan lurus misalnya timbangan seperti ini. Nah, ini ada tiang nanti ya. Timbangan itu di sini adalah timbangan buruknya, di sini timbangan bagusnya. Kalau ditimbang amal ibadah gitu ya kurang bagus, ini yang kita takutkan anak-anak sekalian ya. Tapi kalau timbangan kita bagus, amal baik itu, insya Allah surga akan menanti kita. Kepingin tak masuk surga? Ingin. Tentu kepingin ya. Jadi ya yang Bapak sampaikan tadi, barangkali anak-anak merasa capek, kita menyanyikan satu-satu cinta Allah. Ya, 1, 2, 3. Satu, satu, aku sayang Allah. 2, 2, sayang Rasulullah. 3, 3, sayang semuanya. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Ya, 1, 2, 3, jalan masuk surga. Selanjutnya kita untuk menyangat anak-anak sekalian, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Iya, semangat semuanya. Semangat. Jadi baik, kita melanjutkan pelajaran tadi ya. Setelah kita ditimbang amal baik itu, itulah harapan yang ingin kita capai itu ya. Kemudian ada yaumul hisab. Kitanya akan dihisab ya. Di mana semua amal manusia ketika hidup dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan amal di atas dunia, di atas dunia. Mana yang baik amalnya itu akan semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apalagi kita selaku anak-anak ya. Dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dihisab, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di atas dunia ini, atas di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah itulah ya sangat sayang kepada kita ya. Sayang dalam arti kata diberi kita badan sehat, umur panjang, rezeki yang murah ya. Jadi apa balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu taat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan kita belajar ini adalah ibadah ya. Belajar yang baik, ibadah yang baik. Karena pada saatnya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pekerjaan yang kita lakukan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada yaumul jaza ya. Yaumul jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan dunia akan dibalas. Tahu akan dibalas. Pak Guru contohkan, ketika kita di dunia ya ada mengerjakan pekerjaan yang kurang baik, tentu kita akan dihukum. Kalau seorang pencuri, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kalau di dalam sekolah, barangkali ya anak-anak sekalian ada melakukan yang kurang baik, ganggu teman ya,
dan lain-lain sebagainya itu akan dihukum ya. Nah, kemudian daripada itu, setiap perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan yang baik ya. Nah, dibalas. Misalnya anak ini, wah bagus dengan akhlak ini anak ini ya. Baik dengan perangai anak ini. Nah, akan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam kiamat. Nah, ini ya. Ini macam-macam kiamat loh. Kiamat dalam arti kata yang Pak Guru sampaikan tadi ya, itu semuanya akan hancur. Nah, ini macam-macam kiamat ya. Kiamat itu ada yang namanya kiamat kecil ataupun kiamat sugro. Ah, kiamat sugro disebut juga kiamat kecil. Contoh kiamat sugro seperti kematian. Anak-anak pernah melihat ya, di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak ya, ada kuyang itu. Barangkali ada yang sudah meninggal. Sudah meninggal tersebut, itulah yang dinamakan kiamat kecil. Karena apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya. Nah, jadi kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Baik itu hewan, baik itu manusia, pasti akan merasakan mati. Cuma ya anak-anak sekalian, kita ini tidak tahu kapan kita mati. Jadi sebelum kematian itu kita harus mempersiapkan bekal. Nah, amal ibadah, nah, itu ya. Kemudian lagi ada kecelakaan. Nah, seperti banjir bandang yang pernah kita lihat baik di media sosial, media televisi. Kita melihat banjir ya, itu termasuk kiamat itu ya. Nah, rumah terendam, mobil-mobil hanyut, kemudian rumah hancur, berantakan, bahkan ada manusia yang tenggelam. Itu adalah contoh dari kiamat kecil. Nah, kemudian daripada itu ada gempa bumi, tsunami dan lain-lain sebagainya. Gempa bumi itu seperti apa ya? Ada gunung meletus ya, ada tanah-tanah retak. Nah, itu menandakan kiamat kecil. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, apa tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat segera tersebut? Yang pertama adalah kejahatan semakin merajalela. Banyak para ulama meninggal dunia ya. Jadi banyak sekali ya kejahatan di dunia ini merajalela. Ada pencurian, ada pembunuhan. Itu menandakan kiamat kecil, perangai manusia ya. Intinya adalah berbuat kejahatan. Kemudian para ulama, para kiai ya, para guru-guru kita banyak yang meninggal dunia, gitu ya. Nah, kemudian begitu juga jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini ya, boleh kita lihat jumlah perempuan ya ataupun wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya wanitanya 10, laki-lakinya cuma 2. Itu menandakan kiamat kecil atau kiamat sugro. Apa nama kiamat pertama tadi? Kiamat kecil atau kiamat sugro ya.
Kemudian fitnah sudah merebak kemana-mana. Selanjutnya banyak orang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Tahu cara yang tidak baik? Seperti ya, melakukan ingin memperoleh kesenangan dunia tersebut untuk mendapat kesenangan dunia dengan jalan yang tidak baik, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian ya. Yang kedua, kiamat kubro. Itu kiamat besar. Yang mana nanti matahari terbitnya di sebelah barat. Kemudian semua alam ini akan hancur beserta isinya. Itu kiamat kubro ataupun kiamat besar. Jadi anak-anak sekalian ya. Adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang Bapak sampaikan tadi, yaitu mengenai hari akhir ataupun hari kiamat yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang mana tentang hari kiamat ini bagian daripada rukun iman yang wajib kita yakini, kita ketahui, wajib kita tahu. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul-Rasulullah. Kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Keenam, beriman dengan qada dan qadar. Jadi baik anak-anak sekalian. Ya. Setelah itu yang Bapak sampaikan tadi, ya, tentu ada masalah tadi hari kiamat. Kiamat itu berapa kiamat tadi? Ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jadi kiamat sugro tadi contohnya adanya kematian. Kematian ya. Jadi itulah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi untuk minggu yang lalu ataupun minggu yang akan datang kita akan belajar ya yaitu tentang ibadah haji dan kurban untuk pelajaran yang akan datang ataupun minggu depan ya. Jadi baik itu dapat Bapak sampaikan para anak-anak sekalian ya tentang materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ya belajar di rumah dapat ilmu, mempelajari apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk terakhirnya ya anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentu kita membaca doa kepada ketua kelas untuk maju ke depan. Doa terakhir kita belajar. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.